Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan udara pagi yang sejuk, hiduplah pasangan muda bernama Rani dan Bayu. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan halaman yang penuh bunga kertas merah muda yang Rani rawat setiap hari. Kehidupan mereka belum sempurna, tapi keduanya saling mencintai dan berjuang bersama. Bayu adalah seorang sopir truk antar kota. Pekerjaannya menuntutnya sering berpergian berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, meninggalkan rumah dan istrinya. Setiap kali berangkat, Bayu selalu berkata, "Jaga diri baik-baik ya, ayah juga ada di rumah. Kamu gak usah khawatir." Kalimat itu selalu menenangkan hati Rani, membuatnya merasa aman. Namun Bayu tidak tahu bahwa kepercayaan itu suatu hari akan menjadi awal dari luka yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, langit kelabu sejak pagi. Gerimis turun perlahan, membasahi tanah pekarangan. Bayu sudah bangun sejak subuh untuk mempersiapkan berangkat kerja. Rani menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi kesukaan suaminya. Mereka sarapan bersama, berbicara pelan sambil sesekali tersenyum. Tidak ada tanda-tanda buruk yang terasa. Usai berpamitan, Bayu melangkah keluar rumah, melintasi jalan tanah becek, menuju truk yang sudah menunggu di tepi jalan. Rani menatap punggung suaminya dari teras, tak menyangka bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Siang itu hujan turun semakin deras. Angin dingin menyusup celah-celah dinding rumah. Rani sedang menjemur pakaian di ruang tengah, berharap pakaian itu cepat kering meski hujan. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Pak Warto, ayah mertua Rani, masuk sambil mengibaskan jas hujan plastiknya yang basah kuyup. "Waduh, cuaca gak bersahabat. Ladang becek semua, gak bisa kerja," ujarnya sambil menaruh topi caping di kursi. Rani tersenyum kecil, berusaha tetap ramah. Meski hubungannya dengan sang mertua selama ini biasa saja, ada sesuatu di tatapan matanya kali ini yang membuat Rani tidak nyaman. Pak Warto duduk di kursi panjang dekat dapur. Matanya mengikuti setiap gerak Rani. Ia mulai melontarkan candaan yang terasa aneh, membuat Rani gugup. Rani mencoba mengalihkan diri dengan masuk ke dapur, merapikan piring dan berpura-pura sibuk. Menjelang sore, ketika hujan semakin lebat dan suara petir menggelegar, Rani hendak masuk ke kamarnya untuk mengambil selimut. Saat itulah langkah berat mendekat. Pak Warto berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan yang membuat darah Rani bersedir ketakutan. "Ayah mau apa?" tanya Rani dengan suara bergetar. Yang terjadi setelahnya adalah mimpi buruk. Rani mencoba melawan, berteriak, tapi suara hujan dan petir menelan segalanya. Di tengah derasnya hujan di luar, badai yang lebih kelam menghancurkan hatinya di dalam rumah itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Rani seperti berjalan di dalam kabut tebal. Ia bangun setiap pagi dengan mata sembab, tubuhnya lemas, dan hatinya terasa hancur. Ia bahkan sulit menatap wajah sendiri di cermin. Saat menyapu halaman, ia sering berhenti tiba-tiba, menunduk, menahan tangis yang ia pecah. Ia tidak berani bercerita pada siapapun, terutama pada Bayu. Bagaimana jika suaminya tidak percaya? Bagaimana jika justru ia disalahkan? Pikiran itu terus menghantui. Di desa kecil seperti ini, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada angin, dan lebih sering korbanlah yang dijadikan bahan gunjingan. Namun di sela-sela rasa takut itu, Rani mulai menyadari satu hal. Jika ia diam, kejahatan ini akan terus ada. Ia teringat berita yang pernah ia baca tentang perempuan lain yang mengalami hal serupa, tapi tidak pernah mendapatkan keadilan karena takut bersuara. Rani tidak ingin itu terjadi pada orang lain. Diam-diam ia mulai menuliskan semua kejadian secara detail di sebuah buku catatan. Ia menyimpan sobekan baju yang rusak saat insiden, bahkan merekam pesan singkat dari Pak Warto yang mencoba mengancamnya agar tetap bungkam. Semua itu ia simpan rapi di dalam kotak kayu di bawah lemari. Rani tahu langkah itu berbahaya.
Jika ketahuan, ia bisa mendapat masalah. Tapi di hatinya muncul tekad baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya selamanya menjadi korban. Malam itu, Bayu akhirnya pulang setelah 2 minggu bekerja. Rani duduk di ruang tamu, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini saatnya berbicara. Ketika Bayu baru saja selesai makan malam, Rani menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Mas, aku mau cerita, tapi tolong dengarkan sampai selesai." Bayu terdiam, melihat mata istrinya yang berkaca-kaca. Perlahan kata-kata itu mengalir, tentang hari hujan itu, tentang tatapan ayahnya, tentang semua yang ia alami. Awalnya wajah Bayu mengeras, tangannya mengepal, ia ingin menyangkal. Sulit menerima kenyataan bahwa darah dagingnya sendiri tega berbuat begitu. Tapi air mata Rani yang jatuh satu persatu tanpa bisa dibendung menembus benteng hatinya. Bayu menarik nafas panjang. "Aku percaya sama kamu," ucapnya akhirnya. Kata-kata itu membuat Rani menangis semakin keras. Kali ini karena lega. Keesokan harinya, Bayu memutuskan mendampingi Rani ke kantor polisi. Perjalanan itu terasa panjang. Bukan hanya karena jarak, tapi karena setiap langkah adalah perlawanan terhadap rasa malu dan ketakutan. Tekanan datang dari keluarga besar. Ada yang marah, ada yang menuduh Rani mengada-ngada demi memecah belah keluarga. Tetangga mulai berbisik-bisik. Namun Rani tetap teguh. Ia berkata pada Bayu, "Kalau aku diam, besok bisa ada perempuan lain yang jadi korban. Aku gak mau itu terjadi." Dan sejak saat itu, mereka berdua bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Perjuangan mencari keadilan. Proses hukum yang mereka jalani terasa seperti perjalanan panjang di jalan berbatu. Setiap sidang membawa kembali ingatan pahit yang ingin Rani lupakan. Ia harus menceritakan ulang kejadian itu di depan hakim, pengacara, bahkan orang-orang yang menatapnya dengan penuh prasangka. Ada malam-malam ketika Rani ingin menyerah. Ia merasa lelah, tertekan, dan seolah semua orang menatapnya sebagai sumber masalah. Tetapi setiap kali ia melihat Bayu yang selalu menggenggam tangannya, ia mendapat kekuatan baru. "Kita sudah mulai, Ran. Kita harus selesaikan," kata Bayu tegas. Pengacara mereka juga mengingatkan bukti-bukti yang Rani kumpulkan sejak awal adalah senjata terkuat. Sobekan baju, catatan detail, pesan ancaman, semuanya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Sidang demi sidang berlalu. Pak Warto berusaha menyangkal, bahkan memutarbalikkan cerita. Namun saksi-saksi dan bukti yang ada membuat kebenaran perlahan terungkap. Akhirnya setelah berbulan-bulan, hakim membacakan putusan. Pak Warto dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Suasana ruang sidang hening. Rani menutup mata, menghembuskan nafas panjang. Air matanya mengalir, bukan lagi karena takut, tapi karena lega. Ia tahu meski hukuman ini tidak akan menghapus trauma, setidaknya keadilan telah ditegakkan. Saat meninggalkan pengadilan, Rani merasa beban besar di puncaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi hanya seorang korban, ia adalah seorang penyintas yang berani. Tahun-tahun berlalu, luka di hati Rani tidak hilang begitu saja. Tapi perlahan ia belajar berdamai dengan masa lalu. Ia mulai mengikuti konseling, membaca buku-buku tentang pemulihan, dan menghadiri pertemuan kelompok dukungan untuk korban kekerasan. Di sanalah ia bertemu perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa. Suatu hari, ia diminta menjadi pembicara di sebuah acara komunitas. Awalnya Rani ragu, namun ia teringat sebuah ketakutan yang pernah ia lawan. Ia berdiri di depan mikrofon, memandang puluhan wajah yang duduk di hadapannya dan mulai bercerita. Dengan suara yang tegas namun penuh empati, ia mengatakan, "Jangan pernah merasa bersalah karena menjadi korban. Kesalahan bukan pada kita, tapi pada pelaku. Diam hanya akan membuat mereka semakin berani. Suara kita adalah kekuatan kita." Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang. Beberapa wanita menghampiri setelah acara, meneteskan air mata sambil berkata bahwa cerita Rani memberikan mereka keberanian untuk bicara.
Sejak hari itu, Rani aktif menjadi relawan pendamping korban. Ia tahu mungkin ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi ia bisa membantu orang lain mengubah masa depan mereka. Dan di dalam hatinya, ia selalu mengingat satu hal. Dari rasa sakit yang terdalam bisa tumbuh kekuatan yang tak pernah kita sangka. Hidup kini bukan lagi hanya tentang bertahan, tapi tentang memberi harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.